Kalau kita ngomongin keris, apa sih yang pertama kali kepikiran? Mungkin senjata ya. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Jauh lebih dari itu. Ini adalah sebuah mahakarya warisan kemanusiaan yang diakui UNESCO. Sebilah-bilah yang punya jiwa, yang menyimpan makna mendalam banget tentang perjalanan hidup kita semua. Coba dibayangin, gimana kalau ada sebilah belati yang bisa memetakan seluruh perjalanan hidup Anda? Aneh kan kedengarannya? Tapi ya, inilah inti dari filosofi keris. Ini bukan sekedar benda mati dari logam, tapi lebih kayak cermin, sebuah panduan filosofis buat kita. Nah, secara umum ada dua bentuk dasar keris. Yang pertama, lurus, kelihatan tegas, mantap. Terus yang kedua, ada yang berkelok-kelok, dinamis, penuh liku. Pertanyaan besarnya kan gini, kenapa sih harus ada dua bentuk yang beda banget gini? Dan apa sebetulnya artinya buat kita? Oke, untuk bisa ngerti semuanya, kita harus mulai dari yang pertama dulu. Dari jalan yang lurus. Ini nih titik awal yang paling penting dalam filosofi keris. Bahkan ada kutipan yang kuat banget dari seorang pakar, Bapak Baisu dari Gria Dawung. Beliau bilang, sebelum ada keris luk, yang harus dimiliki itu pasti lurus dulu. Jelas banget ya. Jalan yang lurus itu semacam prasyarat, fondasi yang harus kita bangun dulu sebelum kita siap menghadapi kelokan-kelokan hidup. Jadi, apa sih keris lurus itu? Intinya, ini adalah simbol keteguhan, simbol pikiran yang fokus, prinsip yang gak goyah, dan tujuan hidup yang jelas. Ini tentang punya arah yang pasti, kejujuran dan hati yang tulus. Filosofinya adalah, sebelum hidup jadi rumit dan bercabang, niat dan tujuan kita itu ya harus lurus dulu. Nah, ini ada analogi modern yang keren banget dari Bapak Baisu biar kita gampang ngertinya. Coba bayangin, Anda lagi fokus banget nabung buat beli motor. Udah niat, udah kumpulin duit. Tiba-tiba lewat iklan iPhone terbaru lagi diskon gede. Nah, di momen itu fokus Anda mulai goyah. Uang yang tadinya buat motor, malah dialihkan buat beli iPhone, yang sebenarnya kan keinginan, bukan kebutuhan utama. Nah, itulah momen di mana jalan hidup yang tadinya lurus mulai berkelok karena ada godaan. Oke, jadi setelah fondasi yang lurus tadi udah kokoh, udah kuat, barulah kita dianggap siap buat menghadapi kerumitan hidup. Dan inilah yang disimbolkan oleh keris luk. Kalau keris lurus tadi kita ibaratkan sebagai fondasi rumah, nah keris luk ini adalah bangunannya. Lekukan-lekukannya itu bukan asal dibuat loh, setiap kolokannya itu adalah representasi dari ujian hidup, proses kita jadi dewasa, dan semua naik turunnya kehidupan yang kita tahu, nggak pernah mulus kan? Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan keduanya dengan jelas. Ini menarik banget. Keris lurus itu soal fondasi, soal prinsip stabilitas batin kita. Sementara keris luk itu tentang gimana caranya kita menjalani dunia luar yang penuh tantangan, tapi dengan prinsip lurus tadi sebagai kompasnya. Keduanya saling melengkapi. Dan ternyata jumlah lekukan atau luk di sebilah keris itu nggak pernah acak. Sama sekali nggak. Setiap jumlahnya selalu ganjil ya. 3, 7, 9 punya makna yang spesifik banget, yang melambangkan tahapan-tahapan berbeda dalam perkembangan kita sebagai manusia. Ini nih, keren banget. Coba kita lihat ya. Luk 3 itu tentang menyatukan 3 kekuatan, pikiran, rasa, dan kehendak buat mencapai cita-cita. Kalau Luk 7 atau pitu dalam bahasa Jawa, ini jadi harapan untuk dapat pitulungan atau pertolongan dari Yang Maha Kuasa pas kita lagi sulit. Dan yang terakhir, Luk 9, angka ganjil tertinggi, ini melambangkan kebijaksanaan dan kedewasaan di puncak perjalanan hidup kita. Keren ya? Oke, sekarang coba kita tarik benang merahnya. Kita satukan kedua konsep ini jadi sebuah metafora yang menurut saya sangat kuat buat kehidupan kita sehari-hari. Jadi intinya apa? Keris itu bukan sekedar peninggalan kuno atau barang antik. Bukan. Ia adalah cermin. Cermin untuk jalan hidup Anda. Jalan hidup kita semua. Coba deh lupakan sejenak aspek mistis atau sejarahnya. Inti dari filosofi keris ini adalah relevansinya yang abadi buat siapapun di zaman kapanpun kita hidup. Jadi, poin paling krusialnya itu sebetulnya ini. Filosofi lurus dan luk ini ngajarin kita sebuah urutan yang penting banget. Pertama, kita harus tahu dulu siapa diri kita dan apa tujuan hidup kita. Itulah keris lurus. Bangun fondasi yang kuat. Nah, baru setelah itu kita bisa menghadapi semua tantangan hidup dengan fleksibel tanpa kehilangan arah. Itulah keris luk. Dan sebagai penutup, ada satu pertanyaan terakhir untuk kita renungkan masing-masing. Coba tanya ke diri sendiri, jalan Anda saat ini lagi lurus atau sudah mulai berkelok? Apakah Anda lagi di tahap membangun fondasi yang kokoh
Atau justru lagi sibuk menavigasi liku-liku kehidupan dengan fondasi yang sudah ada? Nah, cuma Anda yang bisa menjawabnya.